Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kali ini kita masih pada tema 7 subtema 3 PP6 ya. Untuk muatan mapel bahasa Indonesia dan PPKN. Ini anak-anak sedang melihat yang namanya globe ya. Globe, ini namanya globe. Anak-anak sedang diskusi membicarakan tentang komunikasi di dunia. Nah, ini Siti bertanya kepada Aito mengenai cara berkomunikasi dengan keluarga di Jepang. Aito menjelaskan bahwa kini banyak media yang dapat digunakan berkomunikasi. Salah satunya melalui aplikasi menyampaikan pesan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan ini kegiatannya, bacalah teks bacaan di bawah ini. Tugas kalian adalah membaca seperti biasa, menuliskan saya sudah membaca bacaan alat komunikasi masa kini. Nah, kalau sudah membaca dituliskan di buku, saya sudah membaca alat komunikasi masa kini kali gitu ya. Setelah itu, kalau sudah membaca, kemudian silahkan mengerjakan ini. Setelah membaca dan memahami teks, dapatkah kamu menemukan macam-macam alat komunikasi? Alatnya loh ya, bukan aplikasinya. Alatnya ya, alat. Kalau di sini ini adalah alatnya ini. Nih, ini alat ya. Yang namanya alat komunikasi ini ya. Kalau ini namanya aplikasi, diingat ya, ini alatnya, ini aplikasinya. Jadi yang ditanya adalah alat komunikasi masa kini ya. Yang kedua, yang bawah, bagian bawah, ini adalah ini tentang informasi dari bacaan alat komunikasi masa kini ya. Informasinya apa? Kita tuliskan aja kalimat utamanya aja ya. Kita tuliskan kalimat utamanya. Apa ya kalimat utamanya? Iya, ini untuk paragraf 1 ini. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Nah, kalimat utama yang kedua ini tambah titik ya. Kalimat utama yang ketiga ini, tapi tulisan itu ini diganti ya. Kalau di sini itu nggak apa-apa, tapi kalau ditanya kalimat utamanya itu, ini diganti dengan kata-kata penyampai pesan. Jadi melalui aplikasi penyampai pesan, kita dapat melakukan percakapan gitu ya. Oke, udah bisa. Ini untuk alinea ketiga ya. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk bahasa Indonesia cukup sampai di sini. Kita lanjutkan untuk PPKN. Ayo berdiskusi ya. Udin dan teman-teman menyimak cerita Aito tentang penggunaan alat komunikasi. Aito sering menggunakan aplikasi penyampai pesan. Aito juga menggunakan media sosial dalam berkomunikasi. Media sosial adalah media untuk berkomunikasi secara umum seperti Facebook, Twitter, ya, YouTube, ya. Ini ada apa ya? Di sini ini adalah media sosial. Jadi kalau kalian melakukan sesuatu di media sosial atau membuat status ya, membuat status di media sosial, kalian harus bisa melakukannya dengan sopan santun. Karena sekali kalian menuliskan kata yang tidak sopan atau memposting sesuatu yang tidak layak untuk diposting, maka kalian akan menerima sanksi. Baik direndahkan oleh masyarakat, bisa sampai sanksi hukum ya. Sanksinya bisa dari masyarakat, bisa juga dari sanksi hukum. Nah, pendapat setiap orang tidak selalu sama. Ada kalanya kita menghadapi perbedaan pendapat. Jika tidak dapat menerima perbedaan, akan terjadi pertengkaran. Jadi anak-anak, kalau kalian nanti bersosial media, kalian jangan langsung berkomentar apabila melihat sesuatu menurut kalian kurang
baik. Lebih baik lihat saja, oh ini kurang baik, tidak usah berkomentar negatif atau membuli ya. Itu sangat tidak baik. Sekali kamu membuli, yang kamu bully itu tidak terima dan menuntut di jalur hukum, maka kalian bisa kena sanksi hukum, bisa masuk penjara ya. Jadi hati-hati dalam bersosial media, apalagi mengomentari dengan hate atau ucapan jelek ya, hate speech atau ucapan jelek ya. Nah, ini akibat dari keberagaman sikap pada setiap orang terhadap perkembangan teknologi tertulis sebagai berikut ya. Hal yang akibat adanya kemudian sikap terhadap perkembangan teknologi mana ya? Mana yang baik kalian? Akibat baik, akibat buruk gitu ya. Pindah, pilih, dipilih mana akibat baik, mana akibat buruk. Lah kalian harus apa yang harus kamu lakukan ya. Gini, ada akibat baik, ada akibat buruk ya. Di situ apa yang harus kalian pilih, mana yang berakibat baik ya. Apa yang kamu lakukan supaya berakibat baik ya. Ya, gitu. Oke. Untuk PPKN, jadi saya ulangi tugasnya di PPKN. Pilih ini, menurutmu yang baik mana, yang buruk mana, taruh di sini ya. Nah, taruh di sini. Bu, digambar tasnya. Terserah kalian. Yang baik juga digambar ya. Baiknya digambar. Jadi ini tadi hanya memilih, kemudian menuliskannya dalam bentuk seperti ini. Oke, anak-anak, demikian untuk pembelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.